Kalau dihentikan, hentilah, nggak mau tahu, nggak mau apa, nggak mau dengar, nggak mau apa gitu kan. Biarlah publik yang menilainya. Bahkan mungkin silahkanlah nilai kredibilitas dari pihak kepolisian kita gitu kan, yang apakah pulih dan membaik atau terus merosot gitu kan, tingkat kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian ini. Oke, silahkan saja udah. Tapi yang di Polda Metronya kita lawan juga secara hukum. Bahkan kalau sampailah kriminalisasi berjalan masuk ke ruang pengadilan, maka pengadilan itu akan menjadi ajang gitu untuk proses pembuktian ijazah yang diduga ijazah Jokowi itu palsu, ya gitu, atau sebaliknya. Pasti nanti akan ada lagi perintah gitu kan yang lebih akurat dari pihak hakim kepada lab penguji gitu kan, untuk menguji tentang kebenaran materialnya gitu, sehingga rakyat jadi tahu ujungnya. Kalau itu boleh terbuka sidang. Sidang kan terbuka. Disiarkan langsung. Sidang terbuka untuk umum. Sidang itu kan terbuka untuk umum. Jadi paling kita mengoptimalkan momen itu. Gitu. Oke lah, kita dikriminalisasi nih, masuk ke ruang pengadilan akhirnya gitu kan. Tapi di situ gitu ya, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Rismon, Dr. Roy gitu kan, kita akan bongkar habis secara scientific crime investigation gitu kan, pendekatan yang sangat saintifik bahwa yang selalu dinyatakan dugaan kuat bahwa ijazah dan skripsi Pak Jokowi palsu akan terbukti nanti. Sampai begitu gitu. Kalau pahit-pahitnya kita akan melayani di arena persidangan gitu. Walaupun kemarin Pak Rismon sudah dipanggil 7 jam dan menyatakan juga itu kan langkah-langkah saintifik itu. Sudah, artinya dia siap. Itu yang kita senang sebenarnya, kalau saya mungkin ada teman Bu Kurnia gitu kan, atau mungkin Pak Damai Lubis, orang hukum lah gitu kan, tetap tergantung pada keyakinan mereka yang punya kapasitas menguji saintifik itu, Pak gitu. Ketika kita lihat Pak Rismon masih kuat, masih yakin gitu kan, masih semangat. Kemudian Pak Roy juga begitu. Berarti secara substansial dia siap membuktikan tentang kepalsuan dari ijazah dan skripsinya Pak Jokowi. Nah, kita yang berada di sekitarnya ikut mensupport dan akan mendampingi dalam kapasitas yang kita miliki. Nah, di sisi lain Pak Ahmad Rozinuddin pernah menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Barreskrim dengan putusan itu tidak bisa menjadi dalil untuk di Polda karena beda kasus, beda nomor, kalau tidak salah redaksinya. Ini harus diuji lab lagi di Polda Metro. Ya, pandangannya Pak Khozin begitu. Artinya seharusnya pengujian itu di Polda. Karena memang di situ sudah merupakan bentuknya laporan, gitu ya, laporan kemudian penyelidikan dalam konteks laporan kan gitu, yang bisa naik ke penyidikan, yang bisa memberi status tersangka misalnya, gitu kan, berarti di situ gitu pengujiannya gitu. Nah itu hal yang wajar, sehingga dia mempermasalahkan pengujian di Barreskrim, gitu ya, karena Barreskrimnya Dumas belum ada laporan seperti yang di Polda Metro. Di situ mah laporan informasi penyelidikan dalam konteks laporan informasi karena Dumas. Kalau belum ada LP yang sama. Gitu berarti levelnya lebih tinggi yang LP. Sebenarnya lebih tinggi LP. Bahkan yang tadinya di Barreskrim juga akan sampai ke LP gitu. Setelah selesai kalau berlanjut ini, nggak langsung penyidikan, ke LP dulu gitu, baru LP penyelidikan, dengan berita acara penyelidikan atau pemeriksaan menuju ke penyidikan dan seterusnya. Memang ini juga agak simpang siur juga diskusi-diskusi di publik. Konon katanya uji forensik versi Barreskrim itu ada yang dengan diraba katanya. Ya, memang Pak, itu karena Brigjen Johandaninya yang menyampaikan gitu. Konferensi pers itu waktu konferensi pers itu menyatakan waktu menguji skripsi soal lembar pengesahan, dia meraba dan melihat cekungan-cekungan gitu kan. Kemudian menyimpulkan ini hand press, ini letter press. Kemudian di
konfirmasi ke Perdana Pres. Katanya iya, selesai saja. Gitu, identik saja gitu kan, asli saja. Padahal menurut ahli-ahli yang kita gitu kan nggak bisa begitu caranya. Yang disebut dengan scientific crime investigation, standarnya itu harus diuji lagi, tintanya uji, gitu kan, usianya berapa lama, kertasnya sama enggak yang di lembar pengesahan dengan yang di konten skripsi, sama enggak dengan ijazah, jangan-jangan beda tahunnya, gitu kan, itu nggak diuji, gitu. Belum lagi kalau di ijazahnya diteliti, gitu kan, mengenai capnya, gitu kan, apa namanya apa tuh namanya lah, RGB lah ya, red, green, blue analysis, gitu, yang respon analisa, gitu kan, sehingga kok cap di bawah foto, gitu. Terus fotonya, gitu kan, ada face recognition, kata Dr. Roy Suryo, bahwa itu nggak cocok dengan Jokowi. Itu bukan foto Jokowi. Itu nggak diungkap itu di kemarin. Berarti, gitu kan, diragukan uji forensiknya, scientific crime investigation, gitu. Jadi terlampau sederhana pengujian yang dilakukan oleh Bareskrim, sehingga bisa disimpulkan, ini mah kejar tayang, ini mah kejar target. Yang penting keluar saja aslinya. Belum lagi itu kan identik tidak identik, tapi yang disimpulkan otentik, kan gitu. Jadi ujung-ujung asli aja. Katanya identik, tidak identik, nggak ada hubungan dengan asli dan tidak asli. Sehingga gitu. Masyarakat sekarang ramai juga memposting fotokopi uang, kemudian disandingkan dengan ini identik nih, berarti ini asli katanya fotokopi. Itu kan sikap kritis publik ya, betul. Bahwa cara-cara begitu dikritisi. Enggak lah, masyarakat juga nggak sebodoh itu kok. Gitu. Kalau identik ya identik saja, nggak ada hubungan dengan otentik gitu. Kalau pernyataan yang ini saya ingin mengklarifikasi dulu Pak Rizal, apakah dari Pak Rizal atau dari yang lain yang menyatakan bahwa Bareskrim tidak berwenang menyatakan ijazah itu asli atau palsu? Iya, saya juga menyatakan begitu. Yang berhak menyatakan ijazah asli atau palsu pengadilan. Gitu. Itu semua itu diproses dulu. Nanti pengadilan yang memerintahkan pengujian sampai pada nanti vonisnya ijazah itu palsu, ijazah itu asli, pengadilan. Oh, jadi maksud Pak Rizal apapun hasilnya dari Bareskrim, entah itu asli atau belum palsu, final. Belum final, ini tetap harus maju ke kejaksaan. Nanti kan masih ada tahapan itu, gitu kan? Mungkin dari penyidikan sampai ke nanti ada SPDP, masuk ke kejaksaan melakukan proses penuntutan, pendakwaan, gitu kan. Lalu diuji di pengadilan, gitu kan, dengan saksi-saksi, dengan bukti-bukti dan sebagainya. Akhirnya divonis. Salah tidak salah tergantung bukti. Bukti itu ditetapkan nanti oleh hakim. Itu asli, itu palsu. Sehingga pencemaran nama baik bisa terbukti, gitu kan, karena itu asli. Tapi kalau dinyatakan itu palsu, maka tidak kena delik pencemaran nama baik atau fitnah. Nah, di saat itu maka bebas kita. Misalnya ini orang-orang yang didakwa itu, bebas. Nah, kalau sudah bebas, yang melapor itu disebut pelaporan palsu. Dia akan nanti kena. Tapi versi Bareskrim ketika ini dinyatakan asli, close case gitu. Nah, Bareskrim close case untuk yang Bareskrim. Dia memberi ruang untuk yang Polda mau dipakai. Yang nanti di sini bakal rame lagi, nggak bisa pakai asli untuk pembuktian pencemaran nama baik atau fitnah, gitu. Jadi hasil kan? dari Bareskrim itu tidak bisa dijadikan dalil hukum. Tidak bisa bagi orang yang tentu mendalami hukum secara benar, ya dia harus mendapat dulu keputusan inkrah dulu dari pengadilan. Asli
Nah, udah nggak bisa ditolak lagi dari pengadilan. Makanya ketika sekarang dinyatakan asli oleh Bareskrim, TPUA masih keberatan. Satu, karena memang itu bukan menguji asli tidak asli, gitu kan, menguji identik tidak identik. Walaupun Kang Epul, kan kita melihat itu identik dengan apa? Ijazah Pak Jokowi ini identik dengan apa? Katanya dengan 3 temennya. Kita tanya lagi Pak Epul, 3 temennya ini ijazahnya asli nggak? Iya kan? Kalau ijazahnya palsu, ya kan? Ya identik, tapi identik palsu, gitu.